Selamat siang semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang karbohidrat dalam pangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Dewi Udipayana dengan NIM 20150810001. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian karbohidrat, klasifikasi dan strukturnya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian karbohidrat. Kata karbohidrat atau yang sering disebut dengan hidrat arang adalah suatu zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dipecah menjadi gula yang lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa pada suatu sistem pencernaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada monosakarida atau monosakrosa. Monosakarida adalah suatu gula sederhana yang tidak dapat dihidrolisis. Rumus umumnya yaitu ada CnH2ON. Monosakarida dibagi menjadi beberapa bagian seperti tirosa, tetrosa, heksosa, dan heptosa. Contoh monosakarida ini yaitu fruktosa, etirosa, dan ribulosa. Yang bagian kedua yaitu ada olisakarida atau olisakrosa. Olisakarida adalah gula senyawa yang menghasilkan 2 sampai dengan 10 molekul monosakarida yang sama atau yang berbeda pada satu tahap hidrolisis. Olisakarida yang menghasilkan 2 molekul disebut dengan disakarida. Contoh dari disakarida ini yaitu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Bagian ketiga yaitu ada polisakarida atau polisakrosa. Polisakarida yaitu suatu gula kompleks yang menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis. Contohnya yaitu ada amilosa dan glikogen. Dan untuk strukturnya bisa kalian lihat pada gambar yang ada di materi. Di sana sudah terdapat lengkap. Dan untuk selanjutnya saya akan menyerahkan materi kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Agung Dana Putra Kusiman dengan NIM 201508003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, energi dan analisis karbohidrat. Analisa kualitatif adalah pekerjaan yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui kandungan senyawa-senyawa yang terdapat dalam suatu sampel uji. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengujian standar di dalam laboratorium. Dalam analisis karbohidrat digunakan dengan uji seperti uji Molich, uji Borfed, uji Benedict, dan uji Sullivan-Tiff. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mengetahui suatu senyawa dalam sampel, dapat berupa satuan mol ataupun persentase dalam gram. Banyaknya cara yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya karbohidrat dalam suatu bahan, yaitu antara lain dengan cara kimiawi, cara fisik, cara enzimatik atau biokimia, dan cara kromatografi. Metode yang digunakan seperti metode Lufskull, metode Nelson-Somogyi, metode Antron, metode Folin, metode enzimatis, metode kromatografi Solin, metode enzimatis, dan metode kromatografi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gula sederhana dan karbohidrat kompleks. Gula sederhana merupakan karbohidrat yang terdiri dari 1 atau 2 molekul gula. Karbohidrat sederhana adalah sumber energi yang mudah dicerna oleh tubuh.
struktur kimia molekulnya lebih sederhana, membuat karbohidrat ini lebih cepat dicerna oleh tubuh. Karena lebih cepat dicerna oleh tubuh, karbohidrat sederhana dapat meningkatkan kadar gula darah seseorang dengan cepat. Gula sederhana juga merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ada dua kategori karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang hanya terdiri dari satu molekul gula, seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida tidak berwarna, mudah larut dalam air, dan kebanyakan mempunyai rasa manis. Yang kedua, disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua monosakarida yang berikatan secara kimia, seperti sukrosa, maltosa, dan laktosa. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat sederhana yaitu gula pasir, gula merah, sirup jagung, madu, dan lain-lain. Lalu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang struktur kimianya terdiri dari 3 molekul gula atau lebih, yang biasanya terikat dalam suatu rantai molekul. Gula ini lebih kaya serat, vitamin, dan mineral. Karbohidrat ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Karbohidrat kompleks dibagi menjadi dua kategori, yaitu oligosakarida dan polisakarida. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat kompleks adalah pisang, oats, kentang, jagung, ubi, dan lain-lain. Reaksi karbohidrat sederhana. Molekul paling sederhana dari karbohidrat adalah monosakarida dan berada dalam bentuk monomer yang apabila sama dengan 5-8 monomer maka akan mempunyai rasa manis. Molekul yang merupakan gabungan dari 2-10 monomer disebut dengan oligosakarida. Hasil polimerisasi dari ratusan unit monosakarida disebut dengan polisakarida. Walaupun struktur karbohidrat terlihat rumit, akan tetapi pada hakikatnya senyawa ini hanya memiliki dua macam gugus karbonil, yaitu keton dan aldehid, gugus hidroksil, dan gugus hidroksil. Monosakarida adalah karbohidrat yang sederhana. Monosakarida yang paling sederhana disebut dengan gliseraldehid dan dihidroksil aseton. Sekian yang dapat saya sampaikan.